Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 Ekonomi Publik Islam dengan tema book chapter yaitu perbandingan sistem penerimaan negara berbentuk pajak dalam tinjauan Islam dan konvensional. Nah, di sini ada 4 anggotanya yaitu saya sendiri Putri Anggraini, Umi Kulsum, Nadine Agustia Adana, dan Sapina Konita. Dan yang pertama kita akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pendahuluan yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Baik, terima kasih Putri. Kita mulai dari pendahuluan. Di sini saya membahas yang pertama itu pentingnya mengenai pajak, yaitu untuk sumber pendapatan negara. Nah, pajak ini penting selain untuk sumber pendapatan negara juga sebagai sumber dana dalam membiayai kegiatan suatu negara atau pemerintah untuk memperbaiki perekonomian masyarakat dan pembangunan nasional. Nah, sehingga pemerintah ini menempatkan kewajiban pajak sebagai salah satu wujud dari kewajiban negara yang merupakan sarana pembiayaan negara dalam pembangunan nasional dan dalam rangka mencapai tujuan negara. Nah, peranan pajak bagi setiap negara ini penting karena memiliki andil besar dan kelangsungan hidup suatu negara. Karena pajak ini sumber terbesar pendapatan suatu negara. Nah, untuk kebermanfaatan hasil pembayaran pajak ini tidak bisa langsung diterima secara personal karena seperti yang kita ketahui bersama, dana penerimaan pajak ini masuk ke dalam pendapatan negara yang nantinya akan dikembalikan lagi dalam bentuk pelayanan seperti pembangunan sarana dan prasarana publik, lalu ada infrastruktur, kesehatan gratis, pendidikan gratis, transportasi gratis, dan lain-lain. Nah, masuk ke dalam sejarah dan evolusi pajak konven dan pajak Islam. Pajak konven dan pajak Islam ini mencerminkan adaptasi yang signifikan terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi sepanjang sejarah. Kalau pajak konven ini telah berkembang dari zaman kuno hingga modern, mulai dari Mesir, Mesopotamia, dan Yunani kuno, hingga pengenalan kewajiban feodal dan prinsip persetujuan pada pajak pada abad pertengahan, serta reformasi penting seperti pajak penghasilan progresif dan pajak korporasi pada abad 19 dan 20. Lalu dari sisi Islamnya, yaitu pajak dimulai dari zaman Nabi Muhammad SAW, yang kemudian diikuti oleh pengenalan Kharaj dan Jizyah pada masa kekhalifahan untuk mendanai kebutuhan negara dan masyarakatnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Umi. Kemudian ada definisi pajak secara umum. Jadi pajak adalah sebuah pungutan atau iuran kepada negara yang memiliki dasar hukum yang jelas. Nah, dalam Islam ini umat Muslim juga memiliki kewajiban atas harta yang dikenal sebagai zakat. Pajak dan zakat ini adalah dua bentuk kewajiban finansial yang berbeda. Dengan pajak yang dipungut oleh negara berdasarkan undang-undang untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan untuk mendukung pembangunan. Sedangkan zakat ini adalah kewajiban agama bagi umat muslim untuk membersihkan harta mereka. Nah, dalam Islam selain zakat ada juga kewajiban finansial tambahan yang dikenal sebagai daribah. Berbeda dengan pajak konvensional, daribah ini sifatnya sementara, hanya dikenakan kepada kaum muslim yang kaya dan dipungut untuk keperluan mendesak yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebutuhan umat. Kemudian ada perbandingan sistem pajak dari perspektif Islam dan konvensional ini menunjukkan bahwa kedua sistem tersebut, baik pajak konvensional ataupun pajak dalam Islam, memiliki mekanisme dan tujuan yang berbeda, namun keduanya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan dan keadilan sosial. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada penjelasan tentang pajak konvensional diatur dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan peran penting dalam pembangunan infrastruktur keuangan, pelayanan publik, dan stabilitas ekonomi. Tapi dalam pelaksanaannya seringkali menemukan tantangan seperti ketidakpatuhan wajib pajak, kerumitan proses administrasi, dan ketimpangan distribusi pendapatan. Di sisi lain, dalam sistem perpajakan Islam itu mencakup zakat, khums, kharaj, dan jizyah yang mementingkan keadilan sosial dan pemerataan kekayaan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Pada Zuhro Imamah tahun 2024,
Dengan berkembangnya sistem ketatanegaraan, zakat bukan lagi menjadi tanggung jawab negara, melainkan menjadi tanggung jawab setiap umat Islam. Sebab pajak telah menggantikan zakat sebagai sumber utama penerimaan negara. Artinya dalam hal ini zakat sudah tidak mencukupi lagi untuk membiayai kebutuhan negara. Maka pungutan pajak harus diputuskan berdasarkan peraturan dan ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Pelaksanaan pajak konvensional dan Islam dapat mengidentifikasi peluang untuk menciptakan efektivitas sistem perpajakan yang sesuai. Kemudian ada pembahasan di mana pembahasan yang pertama ini terkait dengan konsep pajak. Pajak menurut undang-undang ini adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan dengan undang-undang. Kemudian pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor private kepada sektor publik. Nah, pemahaman ini memberikan gambaran bahwa dengan adanya pajak menyebabkan dua situasi yang menjadi berubah. Yang pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa, dan yang kedua itu adalah bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa yang merupakan kebutuhan masyarakat. Kemudian ada unsur pajak, di mana terdapat 5 unsur-unsur pokok pajak. Yang pertama, yaitu pajak merupakan iuran atau pungutan rakyat kepada negara yang hanya dipungut oleh negara dalam berbentuk uang. Yang kedua, yaitu pajak dipungut berdasarkan dengan undang-undang. Yang ketiga, pajak ini dapat dipaksakan. Karena sifatnya yang memaksa, pajak ini memiliki wewenang pemerintah memiliki wewenang untuk memaksakan pembayaran pajak kepada wajib pajak yang berkewajiban membayar. Yang keempat ini, pembayaran pajak tidak menerima kontraprestasi atau timbal balik langsung yang dapat ditunjukkan dari pajak yang dibayarkannya. Dan yang kelima, yaitu pajak digunakan untuk membiayai keperluan negara yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Kemudian, fungsi pajak ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, yaitu pajak berfungsi sebagai anggaran atau budgeter, di mana pajak ini berfungsi sebagai sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Yang kedua ini fungsi mengatur, di mana pemerintah ini dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui adanya kebijaksanaan perpajakan. Yang ketiga, ada fungsi stabilitas, yaitu dengan adanya pajak, pemerintah ini dapat memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga. Yang keempat, fungsi redistribusi pendapatan, di mana pajak ini akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum termasuk dengan pembangunan hingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya nanti akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Kemudian selanjutnya ada jenis pajak, di mana pajak ini dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok utama, yaitu berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutannya. Berdasarkan golongan, pajak ini terbagi menjadi pajak langsung, yaitu pajak yang ditanggung sendiri oleh wajib pajak seperti pajak penghasilan, dan pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya bisa dilimpahkan kepada pihak lain seperti pajak pertambahan nilai. Kemudian berdasarkan sifatnya, pajak dibedakan menjadi pajak subjektif, yaitu pajak yang didasarkan pada subjek dan keadaan wajib pajak seperti pajak penghasilan, serta pajak objektif, yaitu pajak yang didasarkan pada objek tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak seperti pajak pertambahan nilai. Dan golongan yang terakhir itu yaitu pajak menurut lembaga pemungutnya. Itu dibagi menjadi pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat seperti pajak penghasilan dan pajak penjualan atas barang mewah, serta pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Ini mencakup pajak provinsi seperti kendaraan bermotor dan pajak kabupaten atau kota seperti pajak hotel dan pajak restoran. Kemudian ada asas pengenaan pajak, di mana asas pengenaan pajak ini terbagi menjadi 3, yaitu asas domisili,
yaitu negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan apabila untuk kepentingan perpajakan orang tersebut merupakan penduduk atau berdomisili di negara tersebut. Kemudian yang kedua ada atas asas sumber, yaitu negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari suatu negara. Yang ketiga ini ada asas kebangsaan, nasionalitas, dan kewarganegaraan. Dalam asas ini yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Yang keempat ini ada asas pengenaan pajak di Indonesia. Jadi pemerintah Indonesia ini pada dasarnya menganut asas pengenaan pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan dari luar negeri. Nah, untuk wajib pajak dalam negeri, pengenaan pajaknya didasarkan atas asas domisili. Nah, bagi wajib pajak luar negeri hanya dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh di Indonesia saja. Selanjutnya, sebagaimana landasan lazimnya praktik perpajakan di berbagai negara, diatur perjanjian perpajakan antar negara untuk menghindari pemajakan berganda. Kemudian ada tarif pajak. Terdapat 4 tarif pajak. Yang pertama itu ada tarif tetap, yaitu tarif dengan jumlah atau angka tetap berapapun yang menjadi dasar perpajakannya. Yang kedua ada tarif sebanding atau proporsional, yaitu tarif dengan presentasi tetap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak, dan pajak yang harus dibayar akan selalu berubah secara proporsional sesuai dengan jumlah yang dikenakan. Yang ketiga itu ada tarif progresif, di mana tarif dengan presentase yang semakin meningkat atau naik apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajaknya meningkat. Dan yang keempat ada tarif degresif atau menurun, yaitu tarif yang presentasinya akan semakin turun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajaknya menurun. Baik, selanjutnya yaitu ada pembahasan mengenai perpajakan di Indonesia. Perpajakan di Indonesia ini merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi pemerintah yang digunakan untuk pembangunan negara, penyediaan layanan publik, dan sebagai kegiatan dan berbagai kegiatan sosial. Nah, pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Pajak merupakan kewajiban bernegara yang diatur jelas dalam Undang-Undang 1945. Maka dari itu, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, di Indonesia ini terdapat beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu yang pertama ada self-assessment system, lalu ada official assessment system, dan yang terakhir ada withholding assessment system. Nah, dasar hukum pajak di Indonesia yaitu adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Nah, dengan demikian, hukum pajak ini harus memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan mengenai yang pertama itu siapa-siapa saja yang menjadi wajib pajak dan apa kewajibannya. Lalu yang kedua itu objek-objek apa saja yang dapat dikenakan pajak. Lalu yang ketiga berapa besar tarif pajak. Lalu yang keempat, kapan saat timbul dan hapusnya utang pajak. Lalu yang kelima, bagaimana cara penagihan pajak terutang. Dan yang keenam, bagaimana cara mengajukan keberatan, peninjauan kembali, gugatan banding, dan sebagainya. Nah, pajak ini dipungut wajib berdasarkan undang-undang. Dasar undang-undang hukum pajak ini yang tertinggi itu adalah pasal 23 ayat 2 Undang-Undang 45 yang berbunyi bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Nah, pasal ini menegaskan bahwa setiap pemungutan pajak oleh negara harus didasarkan pada undang-undang yang telah disahkan. Nah, ini memberikan jaminan hukum dan kepastian bagi warga negara mengenai hak dan kewajiban mereka dalam perpajakan. Di sini ada ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku. Di sini ada list-listnya. Pertama ada Undang-Undang KUP, lalu ada UU PPH, lalu ada UU PPN, ada UU BM, UU PBB, UU BPHTB, lalu UU PPSP,
ada UU BPSP, lalu ada UU PP, dan ada Undang-Undang Pajak Daerah. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa Indonesia memiliki beberapa sistem pemungutan pajak. Nah, sistem perpajakan ini merupakan mekanisme yang digunakan oleh pemerintah untuk memungut atau menarik pajak dari rakyat untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran pemerintah lainnya. Yang ciri-ciri sistem perpajakan ini berdasarkan undang-undang yang berlaku antara lain, yang pertama bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta masyarakat untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Lalu yang kedua, tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak berada pada anggota masyarakat wajib pajak sendiri. Lalu yang ketiga, anggota masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang. Nah, di Indonesia ini terdapat lembaga Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas mengelola perpajakan negara di bawah Kementerian Republik Indonesia. Tugas dari DJP ini yaitu memberi penyuluhan, pembinaan, pelayanan, dan pengawasan kepada sistem masyarakat dengan sebaik-baiknya prinsip pajak yang diterapkan dalam sistem. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang pajak dalam tinjauan Islam. Menurut pandangan Islam, pajak merupakan keuangan publik atau yang disebut dengan sumber dari pendapatan negara yang akan digunakan sebagai alat pemenuhan kebutuhan negara dan masyarakat secara umum. Pada dasarnya, sumber-sumber utama dalam pendapatan negara itu sendiri seperti zakat, infak, sedekah, ghanimah, dan lain-lain belum tentu bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, para penguasa menerapkan pajak sebagai pendapatan tambahan untuk mengisi kas negara. Nah, pajak sendiri dikenal dengan istilah doriba. Nah, doriba ini bersifat temporer, tidak bersifat kontinu, hanya boleh dipungut ketika baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul mal sudah berisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Jadi berbeda nih dengan zakat yang tetap dipungut sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan. Sedangkan pajak menurut non-Islam adalah abadi. Nah, secara umum pajak dalam Islam diperbolehkan dengan beberapa syarat. Salah satunya pajak digunakan untuk kepentingan rakyat. Pada kepentingan rakyat ini seperti membangun infrastruktur, menyediakan layanan publik, dan menjaga keamanan negara. Nah, dengan hal ini pajak dalam Islam sangat penting untuk keberlangsungan hidup umat Muslim. Jadi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab atas Istihad Umar, pada masa itu mulai diterapkan adanya kharaj, bumi dan user impor ekspor karena pada masa itu mulai ada program-program pembangunan. Nah, selain itu pada masa Umar juga mendirikan Baitul Mal atas kas atau kas negara. Apa yang telah dilakukan pada masa Khalifah Umar bin Khattab ini dapat dijadikan hujah hukum. Pajak memang bukan menjadi kewajiban bagi agama, tidak seperti zakat yang memang diwajibkan dan akan berdosa bila tidak membayarnya. Nah, pajak juga merupakan salah satu bentuk izdihar guna untuk mewujudkan kemaslahatan baik bagi masyarakat dan negara. Nah, pada tinjauan pajak dalam Islam, ada pun beberapa dasar hukum pajak tersebut, yaitu yang pertama ada Al-Quran, terdapat dalam surat At-Taubah ayat 60. Yang kedua ada di surat Al-Hasr ayat 7. Boleh di next. Nah, yang kedua di sini ada hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama di sini berikanlah haknya kepada orang yang berhak. Yang kedua di sini ada pemimpin yang adil, itu seperti penjaga harta anak yatim. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis pajak dalam Islam. Yang pertama itu jizyah. Jizyah bahasa Arabnya itu jizyah adalah pajak per kapita yang dikenakan kepada non-muslim yang tinggal di wilayah Islam. Jizyah diwajibkan berdasarkan syariat Islam dan merupakan salah satu sumber pendapatan negara Islam. Salah satu tujuan dari jizyah itu sendiri yaitu bisa membedakan antara umat Islam dan non-muslim. Jika zakat dikenakan pada umat Islam, sementara jizyah dikenakan pada non-muslim sebagai pengganti fasilitas sosial ekonomi dan fasilitas lainnya serta mendapatkan keamanan dari negara Islam. Nah, jizyah itu sendiri dipungut dari kaum non-muslim dikarenakan domisili mereka dan tunduk pada pemerintah Islam. Adapun syarat-syarat jizyah yang salah satunya itu jizyah hanya dikenakan kepada non-muslim yang dewasa, berakal, sehat, dan mampu. Jadi bisa disimpulkan jizyah ini merupakan kewajiban yang dibebankan kepada non-muslim yang tinggal di wilayah Islam dengan imbalan jaminan keamanan dan perlindungan.
Nah, DJI sendiri memiliki tujuan, syarat, manfaat, dan perbedaan dengan pajak modern. Yang kedua di sini ada kharaj. Nah, kharaj khuruzan yang artinya keluar atau pajak tanah. Secara terminologi berarti pajak yang dikenakan atas tanah yang ditaklukkan oleh pasukan Islam. Nah, pajak tanah itu ya, pemberian yang dibebankan atas atau hasil-hasilnya sebagai pajak. Nah, kata pajak tanah ini merupakan bentuk kata jadian dari kata pajak tanah yang artinya keluar yang disewakan atau hasil tanah. Nah, di dalam Islam itu sendiri, pajak tanah adalah pajak tanah daerah-daerah yang ditentukan oleh pemerintah Islam seperti yang diperhatikan oleh Khalifah Umar bin Khattab pada masa pemerintahannya. Di sini ada objek pajak kharaj. Salah satunya itu ada tanah yang dikuasai oleh negara Islam baik melalui penaklukan maupun perjanjian damai. Yang kedua di sini ada dasar pemungutan kharaj. Salah satunya itu ada kesuburan tanah. Tanah yang subur dikenakan pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanah yang kurang subur. Yang ketiga di sini ada besarnya pajak kharaj. Salah satunya itu ada besarnya kharaj bervariasi tergantung pada objek pajak, dasar pemungutan, dan kebijakan negara Islam. Yang keempat di sini ada penggunaan pajak kharaj. Bisa di next. Penggunaan pajak kharaj, salah satunya itu pajak kharaj itu digunakan untuk kepentingan bersama seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan pertahanan negara. Dan yang terakhir di sini ada perbedaan kharaj dengan pajak bumi dan bangunan, PBB modern. Salah satunya itu dari tujuannya. Karena kharaj ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat, sedangkan PBB modern ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara. Nah, yang ketiga ini jenis-jenis pajak dalam Islam, salah satunya ada uzur. Dalam bahasa Arab, kata uzur ini yang memiliki arti seperpuluh. Pungutan seperpuluh dari aset yang diperdagangkan ketika seorang melintasi perbatasan negara dikatakan sebagai uzur dalam budaya Arab. Nah, unsur ini itu sendiri merupakan pajak yang dikenakan atas hasil pertanian dan perkebunan dalam Islam yang diwajibkan berdasarkan syariat Islam dan merupakan salah satu bentuk pendapatan negara Islam. Nah, di sini ada objek pajak unsur itu salah satunya hasil pertanian seperti padi, gandum, jagung, dan buah-buahan. Ada juga dasar pemungutan unsurnya itu dari hasil panen. Besarnya unsur itu adalah 1/10 dari hasil panennya itu sendiri. Dan yang ketiga di sini ada kewajiban membayar unsur itu salah satunya itu pemilik lahan. Pemilik lahan wajib membayar unsur atas hasil panen dari lahannya. Dan yang keempat ini ada penggunaan pajak unsur. Penggunaan pajak unsur ini salah satunya adalah pajak unsur digunakan untuk kepentingan bersama seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan pertahanan negara. Dan yang terakhir perbedaan unsur dengan pajak pertanian modern ini salah satunya dari tujuannya itu untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat, sedangkan pajak pertanian modern bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara. Dan yang terakhir jenis pajak dalam Islam salah satunya itu ada zakat. Menurut bahasa, zakat artinya tumbuh dan berkembang atau menyucikan karena zakat akan mengembangkan pahala pelakunya dan membersihkan dari dosa. Nah, menurut syariat, zakat ialah hak wajib dari harta tertentu pada waktu tertentu. Nah, zakat dan pajak ini berkorelasi satu sama lain, namun keduanya berbeda dalam beberapa hal. Di antara titik kesamaan antara zakat dan pajak adalah sama-sama bersifat memaksa, melibatkan pengelola dan tujuan kesejahteraannya bersama. Nah, di sini ada syarat-syarat zakat sebagai pengurang pajak. Salah satunya itu ada zakat dibayarkan kepada Basnas atau LAS yang terdaftar di Kementerian Agama. Nah, manfaat zakat sebagai pengurang pajaknya juga salah satunya itu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat. Nah, di sini ada contohnya. Seorang karyawan dengan penghasilan bruto 1 juta rupiah per tahun telah menunaikan zakat sebesar 2,5 juta melalui Basnas yang terdapat di Kementerian Agama, maka karyawan tersebut dapat mengurangi penghasilan kena pajaknya dengan 2,5 juta sehingga menjadi 97,5 juta. Jadi zakat sebagai pengurang pajak merupakan kebijakan yang bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat, meningkatkan potensi penerimaan zakat nasional, merangsang pertumbuhan ekonomi syariah, dan meningkatkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Boleh di
Oke, selanjutnya ada telaah perbandingan sistem perpajakan konvensional dan Islam. Jadi, pajak merupakan instrumen penting bagi pembangunan dan kesejahteraan suatu negara, baik dalam konteks konvensional maupun Islam. Jadi, meskipun keduanya bertujuan untuk membiayai belanja publik dan mendukung peningkatan pelayanan publik, tapi keduanya ini berfungsi berdasarkan prinsip dan mekanisme yang berbeda. Sistem perpajakan konvensional ini berkembang dalam kerangka hukum negara modern, cenderung menekankan keadilan distributif dan kepatuhan yang ketat terhadap hukum. Sementara dalam perpajakan Islam berdasarkan pada Al-Quran dan hadis yang menekankan pada religiusitas dan distribusi kekayaan untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Kajian ini membandingkan kedua sistem perpajakan antara konvensional dan Islam eh, yang memaparkan prinsip dasar dan pengelolaan pajak. Next. Oke, jadi yang pertama ada prinsip dasar, pajak konvensional dalam Islam. Jadi, dalam Undang-Undang 1945 pada pasal, 23A menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara. Pajak ini dibebankan kepada wajib pajak, yang wajib dibayarkan sesuai dengan kemampuannya. Nah, ini ada contoh pajak yang, ada di Indonesia yaitu PPH, PBB, PPNBM, dan pajak pertambahan nilai serta bea materai. Nah, penerimaan pajak secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang meliputi retribusi kekayaan dan peningkatan pelayanan publik. Jadi, pajak ini menjadi alat pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nah, ya pajak yang dipungut ini akan digunakan untuk keperluan negara seperti belanja negara yang bertujuan untuk pembangunan layanan publik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada J. Arifin tahun 2024, pajak dalam Islam atau riba merupakan pungutan pajak yang bersifat temporer dan tidak kontinu. Pada hal ini, pajak atau riba dipungut apabila Baitul Mal mengalami kekurangan sumber dana atau harta, namun Baitul Mal jika sudah terisi, maka riba ini dapat ditiadakan. Dasar aturan membolehkan pajak didasarkan pada anjuran Al-Quran dan hadis yang menyatakan bahwa semua warga negara harus mematuhi penguasa atau pemimpin atau pemerintahan yang berkuasa pada saat itu. Pajak ini ditentukan oleh pengaturan penguasa, bukan aturan ilahi seperti zakat. Nah, jadi pungutan pajak dibebankan pada kaum muslimin yang memiliki kelebihan harta atau kekayaan. Penggunaan pajak dalam Islam digunakan untuk membiayai kewajiban eh, yang diperlukan oleh kaum muslimin dengan batas dan jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut. Jadi pajak dapat diberhentikan apabila sudah tidak diperlukan. Nah, objek pajak dalam Islam ini bukan hanya kaum muslimin saja, tapi kaum non-muslimin juga. Terus selanjutnya, dengan kata lain, Islam sangat menekankan pencapaian kesetaraan dan demokrasi. Dalam Islam, konsep kemaslahatan ini sangat luas, mencakup dunia dan akhirat, dan penekatannya lebih kepada peningkatan spiritual daripada manfaat materi. Eee, yang B yaitu ada pengelolaan pajak konvensional dan Islam. Jadi pengelolaan pajak di Indonesia ini dilaksanakan oleh DJP di bawah Kementerian Keuangan. DJP bertugas memungut, mengelola dan mengawasi pajak termasuk berbagai jenis pajak seperti PPH, PPN, PPNBM, serta PBB. Nah, proses pemungutan pajak ini meliputi pendaftaran wajib pajak, terus juga ada lapor SPT, dan pembayaran pajak melalui bank yang ditunjuk. Nah, pengelolaan pajak dalam Islam berfokus pada zakat yang wajib bagi umat Islam. Nah, lembaga zakat bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat kepada 8 kelompok asnaf, termasuk fakir miskin dan amil zakat. Teori ekonomi Islam menekankan retribusi kekayaan untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan manusia. Saat ini, negara-negara dengan mayoritas umat Islam mendirikan lembaga zakat resmi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan zakat melalui pemanfaatan teknologi sebagai sumber informasi yang mudah diakses dan dijangkau oleh banyak orang. Selain itu, amil zakat sebagai pengelola dana zakat menerima pelatihan keterampilan menjadi amil zakat yang dapat memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Oleh karena itu, pengelolaan zakat yang baik dapat memainkan peran penting dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, terutama di negara-negara dengan tingkat kemiskinan yang tinggi.
Oke, baik. Untuk kesimpulannya dari materi yang sudah dibahas, jadi sistem penerimaan negara berbentuk pajak ini memiliki peran penting dalam pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Baik dalam Islam maupun sistem konvensional, pajak bertujuan untuk pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Sistem perpajakan konvensional yang berkembang dalam kerangka hukum negara modern cenderung menekankan keadilan distributif dan kepatuhan yang tak ketat terhadap hukum. Sementara itu, perpajakan Islam yang berdasarkan pada Al-Quran dan Hadis menekankan religius dan distribusi kekayaan untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Nah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.